katakanlah udah 10%. Yang pertama saya alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Karena apa? Semua orang memperkirakan bahwa minggu pertama setelah mendaftar kami berdua itu maksimum 20%, maksimum. Bahkan Pak Ahok sama Pak Jokowi ketika maju, sebelum maju 4%, ketika diumumkan itu baru 12%. Kami sudah 28,4%. Saya sendiri terkejut, tidak menyangka. Karena saya sendiri menyangka paling 20%. Sehingga dengan demikian kalau disurvei hari ini, karena surveinya itu kan tanggal 6 September, pasti berbeda. Karena kami sudah turun keliling kemana-mana. Sehingga dengan demikian itu yang menambah semangat bagi saya dan Bang Dul untuk itu. Bang Dul silakan Bang Dul. Barangkali kalau timbul kekhawatiran bukan di kita ya tentang survei ini, tapi mungkin tetangga sebelah. Karena kita ini baru kerja 2 minggu, mereka barangkali udah kerja hampir 4 bulan. Jadi betul-betul kita ya tentu survei ini menjadi satu pegangan kita, guidance, sehingga kita tahu bagaimana daya jangkau kita. Oh itu luar biasa, bisa 2 digit dalam waktu 2 minggu. Seminggu, saya ngerinya seminggu lagi udah crossing nih. Maka itu kenapa Ahok ngajak kita ke tempat crossing ini. Kayaknya ada makna ke sana. Jadi sekali lagi, kita sangat apresiasi bahwa kerja keras kita dan sambutan masyarakat itu membuat kita semakin optimis, itu aja. Mas, kamu tadi akan menyelesaikan kampung bayam. Nah ini penyelesaiannya akan kayak gimana? Jadi di era terakhir Mas Anies, tepatnya tanggal 22 Oktober, dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara Kampung Bayam dengan apartemen yang ada, yang pada waktu itu dilakukan oleh Jakpro ya? Apa? Ya, Jakpro. BUMD kita. Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah menjadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik sehingga sampai hari ini belum terselesaikan. Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu tempatnya kan dibangun memang untuk kompensasi itu. Sehingga prioritasnya hanya untuk itu, tidak boleh ada yang lain. Dan ternyata setelah saya pelajari, Kampung Bayam ini ada sejak zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola Kampung Bayam. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun, terutama bagi orang yang memerlukan, tetapi bagi Pemda juga hal-hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan. Mas, ini kan waktu itu kan warga sempat menolak soal biaya pembayaran ke kampung susun Bayam. Ini berarti akan dibicarakan juga nggak terkait pembayaran? Menolak karena sosialisasinya belum dilakukan semuanya, tetapi sebagian sebenarnya menerima. Kalau nggak salah ada 135 atau 133 KK ya, saya mohon maaf kalau salah ya, tapi kurang lebih itu. Bahwa memang harus ada ruang untuk duduk kembali, bersepakat, bermusyawarah, itu bagian yang memang harus selalu dibuka. Nggak bisa kemudian ditutup dan kemudian ada konflik yang ada di masyarakat. Pak Ahok kemarin Pak Ridwan Kamil bilang kalau ingin bertemu dengan Pak Ahok juga dan sudah menghubungi gitu, apakah benar sudah ngontak Pak Ahok? Ya kalau orang mau bersilaturahmi ya nggak boleh ditolak ya. Tapi saya juga bingung pada rame nanyain saya. Pak Ridwan punya WA saya kok, saya juga punya WA beliau. Tapi nggak masuk tuh WA, termasuk saya juga nggak tahu. Mungkin tes pasar kali ya. Saya mah oke aja kok, Pak Ridwan kalau mau ketemu saya mah oke aja. Kita tinggal cocokin waktu aja. Jadi nggak ada kesel-keselan ya, kemarin soalnya Pak Ridwan kami bilang sempat ngontak tapi tanggapannya Pak Ahok agak kesel. Nggak ada. Anda masa gue mesti bukain nomor WA gue. Saya mah orang biasa, WA juga saya bales. Hampir semua orang tahu nomor WA saya kok. Saya juga bingung. Seandainya Pak RK datang ke Pak Ahok, bentar, akan ada perbedaan nggak apa yang disampaikan Pak Ahok pada Mas Pram dan Ntar dicari tempat lain, jangan di Semanggi. ya selain tempat ada nggak Pak Ahok? Saya kira sih kalau saya mau sampaikan kepada beliau, ya bertandinglah dengan program ya. Kan sama-sama kan punya rekam jejak gitu loh. Mas Pram punya, semua punya. Ya nggak usah sesuatu yang
membuat pecah belah bangsa atau apa, nggak usah lah. Kita ngomong aja programnya apa. Kan semua kita menghadapi kesulitan ekonomi yang sama. Sebetulnya siapapun yang mau jadi gubernur, tanggung jawabnya besar sekali untuk menghadapi situasi ekonomi global. Ya, saya sama Pak Dewan oke kok, teman kok. Dulu sering ketemu juga. Oke. Yo, makasih ya. 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 Ada aja. Buka. Ini luar biasa Pak. Bang, dudukan bang, bang gantian. Gantian dong. Ayo kita main.